Halo teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Nah, di kesempatan pada sore ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman tentang adanya informasi, teman ya, tentang informasi yang menurut saya mungkin ada di sini memerlukan informasi ini. Dan di kali ini saya ingin menginformasikan tentang ada hubungannya atau berhubungan dengan testnet Omega Network, teman. Nah, mungkin dari teman-teman sedang hangat-hangatnya untuk melakukan testnet dari Omega Network ini. Dan pertanyaannya, apakah di sini kita harus melakukan testnet? Yang kedua, apakah kita wajib menggunakan testnet dengan wallet yang sama dengan yang ada di aplikasi Omega Network, ataukah boleh berbeda? Nah, dan ini apakah kita bisa melakukan yang namanya salah satu testnet yang bernama bridge atau jembatan itu bisakah dari PC ataukah hanya dari handphone ataukah hanya dari PC saja? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya tanyakan juga ya waktu yang lalu, yang saya tanyakan juga di waktu yang lalu dengan adminnya dan saya akan membongkarnya atau menginformasikan atau men-sharing-kan kepada kalian di dalam video ini, teman-teman. Agar kalian juga mengetahui bahwasanya testnet ini itu harus bergantung pada perangkat juga ternyata, teman-teman. Nah, kita langsung saja bahas untuk informasinya. Nah, sebelumnya itu teman-teman juga bisa melihat cara untuk melakukan testnetnya. Teman-teman bisa lihat di video saya yang ini, teman. Nah, saya juga tunjukkan untuk video saya yang di sini saya melakukan testnet untuk Omega Network. Yang ini, teman ya. Nanti kalian bisa cek di dalam video saya yang judulnya ini, testnet Omega Network. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui caranya untuk testnet, bisa coba cek di sini. Ini teman ya, cari saja di bagian beranda atau bagian video yang ada gambarannya tentang testnet Omega Network, teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman ya untuk membahas tentang ini. Nah, ini adalah screenshotan saya ya di channel Telegramnya atau mungkin bisa dibilang grup Telegramnya dari Omega Network yang saat itu saya melihat pengikutnya sudah 70 ribuan anggota, teman. Nah, yang saya tanyakan di sini sebelumnya adalah seperti ini, teman. Nah, saya terjemahkan saja langsung. Ketika saya menambahkan network ini dan saya mencoba untuk melakukan bridge, itu terlihat dicoba lagi dan jaringannya diubah. Nah, menurut dari adminnya ini, katanya ini harus menggunakan PC, teman. Nah, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya di sini saya lihatkan juga, dan artinya jadi saya bilang saya tidak punya PC. Bagaimana untuk menjelaskan lebih? Nah, jadi kita istilahnya di sini tidak bisa menambahkan. Nah, di sini saya menanyakan lagi, bagaimana cara untuk menambahkan token yang kita testnetkan itu atau ditayangkan di dalam wallet kita yang ada di MetaMask. Nah, jawaban saya itu adalah tidak ya. Jawabannya dari adminnya adalah tidak bisa untuk saat sekarang. Kan ada teman-teman yang bisa testnet di dalam testnet Omega Network tetapi tidak bisa menampilkan walletnya. Misalnya bisa melakukan swap dari jaringan Omega Network misalnya ke USDT atau BUSD tapi tidak nampak untuk tokennya di dalam MetaMask. Nah, itu yang mau saya tunjukkan, tapi untuk adminnya itu saat ini katanya belum bisa ya. Nah, mungkin teman-teman mungkin sudah paham atau belum tentang kalimat saya. Jika belum paham bisa kalian nanti kalau komentar ini diisi, teman ya. Oke. Nah, di sini saya masih menunggu untuk sampai pengumuman ada. Nah, intinya nanti kalau ada smart contract yang dibutuhkan untuk menampilkan token tersebut, nanti kita tunggu saja announcement-nya. Nah, di sini juga saya menanyakan tentang MetaMask digunakan untuk testnet. Apakah ada hubungannya atau kelayakannya dengan mainnet, teman? Nah, hubungannya dengan mainnet, menurut wallet testnet saya, apakah sama dengan wallet Omega Network di aplikasi atau boleh berbeda? Nah, di sini kalau di dalam pikirannya saya itu kan boleh berbeda ya karena di sini diinformasikan itu tidak harus sama, teman. Nah, tidak harus sama. Nah, kalau kita lihat di sini, teman ya, itu bisa berbeda. Apakah bagaimana untuk walletnya? Nah, kalau kita lihat dari jawaban adminnya itu seperti ini, teman. You can use different wallet also. Jadi artinya kita boleh menggunakan dari wallet yang berbeda dari wallet utama ya, dalam artian kita bisa mencoba-coba saja. Kalau menurut saya ini jadi intinya tidak eligible pun dari testnet ini tidak mengurangi eligible, teman-teman. Menurut saya seperti itu. Entah kalian maksudnya eligible atau layak atau tidak, nanti bisa kalian cek sendiri untuk berita selanjutnya. Tetapi untuk sementara ini saya menangkap kesimpulan kita boleh coba-coba saja untuk testnetnya seperti itu, teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan dari wallet utama. Oke, jadi di sini saya sudah mengatakan saya sudah mencoba untuk melakukan testnet dari segi voucher maupun swap. Kan ada 3 jenis
3 jenis testnet yang ada teman-teman yang saya ketahui, yaitu Vouchat, Swap, dan Bridge atau melakukan jembatan antar jaringan. Nah, yang saya coba di sini ada dua, yaitu Vouchat dan Swap. Yaitu sudah saya jalankan di dalam testnet Omega Network ini, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja sebenarnya informasi yang menurut saya bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Bahwasanya kesimpulannya di sini kita bisa menggunakan wallet berbeda untuk melakukan testnet berbeda dari wallet utama yang kita buat di aplikasi Omega Network. Dan juga di sini kita tidak boleh melakukan boleh melakukan testnet, tetapi hanya bisa voucher dan swab-nya saja. Untuk fitur bridge-nya itu kita harus menggunakan PC, teman ya. Nah, itu informasi yang saya terima sementara ini, teman. Jadi, teman-teman, bagaimana menyikapinya? Silahkan saja untuk mencoba. Boleh dengan menggunakan wallet berbeda. Itu saja informasinya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Bye-bye.